Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga hari ini Allah masih memberikan kita nikmat waktu, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk bisa hadir dalam pengajian rutin, kajian rutin Majelis Ta'lim Al-Nur Perbankan Daerah Maluku. Semoga Allah selalu memberikan pahala dan ganjaran bagi Bapak Ibu jamaah sekalian yang sudah hadir di sore hari ini. Dan untuk yang mungkin belum bisa hadir karena kesibukan dan segala sesuatunya, mungkin bisa ikut secara live atau insya Allah berikan mereka kesempatan di lain waktu untuk bersama berjumpa di kajian-kajian kita yang akan datang. Salawat dan salam kita panjatkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi pemberi syafaat, Nabi yang mengajarkan kita tentang banyak hal, Nabi yang telah memberikan kita pencerahan dan juga banyak ilmu yang kita dapatkan dari kehidupan beliau sehari-hari. Semoga kita akan menjadi bagiannya di yaumil mahsyar nanti dan akan bersama-sama masuk ke surga-Nya Allah bersama Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini ada di hari Jumat 7 Zulhijjah 1445 Hijriah untuk penetapan di Indonesia. Ya, kalau di Arab Saudi sudah 8 Zulhijjah ya Ustadz ya. Hari ini kita 7 Zulhijjah. Nah, kita akan bahas hari ini masih dengan tema kajian sejarah terkait kehidupan Rasulullah Muhammad SAW. Hari ini bersama Ustadz Muhammad Hatta Ingratubun LC, kita akan membahas terkait dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, kajian kita kali ini kita tidak akan bercerita tentang perjalanannya sebenarnya. Kalau perjalanannya mungkin sebagian orang sudah sering cerita. Isra Mi'raj setiap sekali dibacakan surahnya Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, kita udah diceritakan ada perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah. Namun kali ini kita akan membahas sebenarnya apa sih tujuan Rasulullah itu harus Isra dan Mi'raj. Makna apa yang terkandung di dalamnya dan hikmah apa yang kita tarik dari perjalanan Isra Mi'raj itu. Nanti kita akan kupas bersama-sama dengan Ustadz Hatta Ingratubun. Kepada Ustadz kami persilahkan. Ya, jadi Ustaz, kalau kita bicara tentang Isra Mi'raj, kalau kita bicara tentang perjalanan, hampir semua orang tahu Rasulullah berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus naik ke Sidratul Muntaha dan segala macam. Itu mungkin kita sudah tahu cerita tentang itu. Tapi yang jadi pertanyaan sih, apa sih sebenarnya tujuan Allah memerintahkan Rasulullah untuk melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj? Sementara kita tahu pada saat itu Rasulullah itu sudah ditetapkan sebagai seorang Rasul. Tapi kenapa masih harus naik bertemu dengan Allah? Sementara Rasul dan Nabi-Nabi yang lain tidak diberikan keistimewaan seperti itu. Bagaimana Ustaz? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala summa amma ba'du. Pak Saman yang saya hormati, Pak Fadli dan
Bapak Ibu yang alhamdulillah di sore hari ini menjelang maghrib kita berada di majelis yang diberkahi ini. Lebih-lebih lagi karena kita berada di antara 10 Zulhijjah. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, "Ma min ayamin al-'amalu shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada amal soleh yang dikerjakan di satu hari dari hari-hari yang kita lalui yang lebih baik daripada 10 hari ini. Jadi amal soleh apa aja yang dibuat di 10 hari ini, itu kata Rasulullah SAW lebih baik dibandingkan di hari-hari yang lain. Ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasul, meskipun itu berjihad di jalan Allah," kata Rasul, "meskipun berjihad di jalan Allah, kecuali mereka yang tidak kembali pergi berjihad itu hartanya dan nyawanya tidak kembali, barulah mereka melebihi dari orang-orang yang beramal soleh di 10 hari ini." Jadi alhamdulillah kita berada di situ. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentang Isra Mi'raj tadi sudah sedikit dijelaskan bahwa memang kita sudah banyak sekali mendengar peristiwanya. Tapi mengapa mesti ada Isra Mi'raj? Salah satu alasan pertama adalah dalam buku-buku sejarah mereka menyebutkan bahwa para ulama itu dia bagian dari penghibur lara bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebelum peristiwa Isra Mi'raj ini itu ada beberapa rentetan peristiwa yang saya kira mungkin sudah dijelaskan, yang peristiwa itu disebut dengan Amul Huzni atau tahun kesedihan. Pertama, istri beliau yang beliau cintai, dari seluruh istri-istri beliau yang paling beliau cintai itu Sayyidah Khadijah meninggal. Jadi Sayyidah Khadijah ini paling Rasulullah cintai. Sampai pelakon beliau setelah Khadijah pun cemburu luar biasa. Dan orang yang kita lihat kata Aisyah, beliau ini aja, bukan bahasanya tuh meraju perempuan penguat. Yang ngapain lagi ngurus orang yang udah meninggal? Kan Allah udah ganti yang lebih baik lagi. Lalu kata Rasul, demi Allah, Allah tidak pernah menggantikan Khadijah dengan yang lebih baik. Gak pernah. Pertama karena dia menghabiskan seluruh hartanya untuk saya dalam persoalan berdakwah dalam Islam. Jadi Sayyidah Khadijah itu seorang saudagar yang kaya raya, dan hartanya itu habis dalam rangka membiayai dakwah Rasulullah SAW. Di mana tidak semua istri Nabi melakukan hal yang sama. Lalu yang kedua adalah urziqtu hubbahu, saya direzekikan mencintai dia. Lalu yang ketiga, dan darinya aku mendapatkan keturunan. Jadi makanya Sayyidah Khadijah itu betul-betul dicintai oleh Rasulullah SAW. Nanti ketika waktu Fathu Makkah, pembebasan Makkah itu sehari semalam Rasulullah SAW pergi tidur di kuburnya Sayyidah Khadijah. Itu saking cintanya Rasulullah buat Khadijah itu. Waktu Fathu pembebasan Makkah itu Rasulullah bermalamnya di kuburannya Sayyidah Khadijah. Demikian. Jadi sebagian kata para ulama itu saking cintanya Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah itu, andai Sayyidah Khadijah itu tetap hidup, Rasulullah tidak bakal kawin yang lagi. Cukup buat Khadijah itu saja. Karena terlalu perfect buat Rasulullah SAW. Apa saja yang dibutuhkan bagi seorang suami yang membutuhkan istri, itu Khadijah penuhi semua. Di tahun itu Sayyidah Khadijah wafat. Dan beliau sebagai sandaran Rasulullah SAW di dalam rumah. Ya, Rasulullah SAW merasa betul sandaran di rumah itu tidak ada. Jadi Bapak Ibu, Rasulullah itu kalau pulang berdakwah capek,
itu tidak pernah bertemu dengan Sayyidah Khadijah dalam penampilan yang tidak bagus. Selalu bertemu Sayyidah Khadijah itu dalam keadaan penampilan yang terbaik dan memberikan pelayanan yang prima buat Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah pulang ketemu Sayyidah Khadijah, itu jadi ini persis kayak bunga yang lagi mekar. Iya, lagi pertama lagi ini apa namanya? Layu. Ketemu dengan Sayyidah Khadijah itu mekar kembali. Nah ini ibu-ibu nanti ya kalau udah nikah nanti diperhatikan lah ya. Suami kalau berusaha bertemu dengan suami dalam keadaan yang paling terbaik, dan bapak-bapak juga bisa mengikuti Rasulullah. Mohon maaf, jadi Rasulullah itu kalau dalam perjalanan safar, kalau Rasulullah mau pulang ke rumah, itu kata para sahabat, Rasulullah biasanya singgah di satu tempat untuk mandi. Beliau berusaha datang ke rumah itu dengan penampilan yang terbaik. Jadi ketemu dengan Sayyidah Khadijah, coba bayangkan, subhanallah. Ini akan romantis bagaimana, luar biasa ya. Beliau datang, beliau mandi, lalu kata sahabat itu sampai Rasulullah pakai parfum. Rasulullah itu sudah wangi, tapi Rasulullah masih senantiasa pakai parfum untuk ketemu dengan istri Khadijah. Dan itu juga berlaku buat istri-istri yang lain. Itu Rasulullah pun kebiasaan. Nah, Sayyidah Khadijah kalau ketemu Rasulullah pun dalam keadaan yang paling terbaik. Jadi kita dapatkan memang Sayyidah Khadijah itu di rumah itu sebagai memang sandaran utama Rasulullah SAW di dalam rumah. Saat beliau wafat itu Rasulullah kalau bahasa anak-anak muda ini apa nih? Galau. Iya, galau habis. Tapi Rasulullah gak galau, tapi ada satu sandaran yang hilang. Jadi bayangkan ini Rasulullah saja serasa begitu, apalagi kita yang ya tidak memiliki kekuatan kesabaran yang luar biasa. Ya tentunya ada ketika ada istri, ya, ada orang yang kita cintai hilang, itu pasti saja ada yang ya begitulah. Tidak lama kemudian setelah Sayyidah Khadijah wafat, itu Sayyidah Khadijah sebagai penopang Rasulullah dalam rumah. Beberapa bulan setelah itu penopang Rasulullah di luar rumah, yaitu paman beliau Abu Thalib, meninggal lagi. Jadi di masa Rasulullah masih ada pamannya Abu Thalib itu orang Quraisy tidak berani untuk macam-macam dengan Rasul. Entah mau pukul dan seterusnya, itu tidak berani. Mereka tidak berani. Tapi semenjak nanti Rasulullah SAW pamannya itu wafat, itu Rasulullah SAW mendapatkan berbagai banyak, mulai dari caci maki, kemudian sampai misalnya dilempari tanah, kemudian dilempari kotoran. Itu banyak terjadi setelah Rasulullah SAW mendapati pamannya itu wafat. Jadi pamannya wafat itu Rasulullah mulai, itu kata orang Quraisy, kafir Quraisy katanya, ini akan sudah dia punya saat ini sudah. Dulu ini bahasanya ketong ini malu hati, kita ini malu hati karena ada ada om. Sekarang om sing ada ketong sikat. Jadi dua orang penting dalam kehidupan Rasulullah SAW, Sayyidah Khadijah dan paman Rasulullah SAW ini, pamannya Rasulullah SAW ini, apa yang ia tidak berikan kepada Rasulullah untuk memberikan keamanan kepada Rasul, semua diberikan. Meskipun nanti Bapak Ibu di terakhir ketika beliau mau di napas terakhir ya, di Sakratul Maut itu, Rasulullah sempat minta untuk bersyahadat, tapi beliau justru meminta untuk tetap berada di agama nenek moyang itu, menyembah Lata dan Uzza itu. Dan Nabi Rasulullah bilang, ya, paman ngomong satu hal aja, nanti biar menjadi hujah bagi saya nanti di hari kiamat. Ngomong apa? Ngomong syahadat. Bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, biar saya nanti akan jadi pembela buat paman nanti di hari kiamat. Cuma pamannya gak mau. Dan Bapak Ibu memang di sini ini kalau kita gali para ulama itu beda pendapat di persoalan kayak begini. Tapi intinya Rasulullah SAW di tahun itu sedih sekali. Setelah Khadijah kemudian pamannya, lalu kemudian beliau mendapatkan perlakuan yang tidak enak waktu itu di Makkah.
Tidak lama kemudian karena situasinya tidak kondusif lagi untuk Rasulullah dan para sahabat berada di Makkah, maka saat itu Rasulullah SAW mencari tempat yang memungkinkan supaya para sahabat itu berhijrah, lalu mereka menempati tempat itu. Dulu ada tempat yang aman, yaitu di Habasyah. Karena sahabat-sahabat yang lain itu sudah pergi ke Habasyah dan rajanya itu welcome sekali dengan sahabat-sahabat. Beliau terima semua sahabat-sahabat yang berhijrah ke Habasyah. Tetapi Habasyah itu di Ethiopia. Sekarang Ethiopia, jauh. Sedangkan risalah Islam ini memang Allah menghendaki mesti ada, dia tidak boleh jauh dari Makkah. Tidak boleh jauh dari Makkah. Ulama-ulama sejarah bilang Allah menurunkan Islam kepada orang Arab ini itu bukan sembarang. Karena orang Arab sendiri punya beberapa karakter tertentu yang itu dibutuhkan untuk risalah Islam ini. Jadi risalah-risalah Allah ini kan sudah banyak diberikan saya kepada Bani Israel dan seterusnya. Tapi untuk risalah terakhir ini Allah melihat memang orang tertentu dibutuhkan, karakter tertentu pada orang Arab ini dibutuhkan, lalu kemudian diberikan risalah Islam ini. Tetapi Islam ini bukan ansi orang Arab lah yang paling mulia, tidak. Cuma kebetulan karena mereka punya karakter itu, maka Islam ini diberikan di awalnya diberikan di tangan mereka untuk tersebar. Kayak Rasulullah saat disuruh untuk berhijrah, Rasulullah bilang enggak, kita di sini tidak cari tempatnya jangan jauh-jauh. Maka dipilihlah Taif. Ini kisah ini kayaknya juga sudah diceritakan. Ya. Intinya setelah pulang dari Taif itu kan Rasulullah dilempari. Jadi kalau kita sebutkan ini situasi kesedihan yang bertubi-tubi. Di Makkah ditolak, di luar Makkah juga ditolak. Saat pulang itulah Rasulullah dalam keadaan sedih. Jadi waktu dilempari lalu kemudian sampai kaki dan kepala Rasulullah SAW itu berdarah. Lalu kemudian Rasulullah angkat tangan dan berdoa, ya Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati, ya Allah aku mengadu kepadamu tentang kelemahanku. Jadi ini doa itu tuh menjelaskan tentang betapa luar biasanya kesabaran Rasulullah menerima situasi itu. Jadi ini kalau bukan Nabi, amruk. Kalau bukan Nabi, amruk. Dalam rumah hilang penopang, di luar, kemudian orang cemooh. Satu di Makkah, nggak ada orang yang terima karena sahabat-sahabat yang lain kalau pergi ke Taif juga minta bantuan, nggak ada orang yang mau terima. Yang sudah pergi umroh pasti tahu tuh. Di Taif itu kan ada batu besar tuh, yang konon kabarnya tuh batu itulah yang disediakan oleh beberapa orang supaya saat Rasulullah pulang itu didorong. Tapi waktu itu tuh subhanallah itu tertahan oleh batu kecil. Dan itu konon kabarnya Jibril alaihissalam yang mengarahkan batu kecil itu untuk menahan. Nah dalam situasi pulang Rasulullah sedih itulah, maka Allah menghadirkan Isra Miraj ini sebagai hadiah penglipur hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama mereka bilang ini kaidahnya. Dan hiburan ini nih hiburan yang dahsyat sekali. Kita ini kalau lagi penat, atau mungkin ya kalau di Ambon ini ya lari ke Liang, ya maksudnya kalau tempat-tempat piknik lah, ke Liang atau ke Morella atau ke Pintu Kota. Kalau jauh-jauh sedikit pergi di Osi atau pergi di Ora atau pergi di Pulau Tujuh, ya. Tapi Rasulullah ini bukan di situ. Rasulullah ini langsung terus menghadap Allah. Ulama bikin kaidah, mereka bilang, ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil sesuatu darimu lalu engkau bersabar, maka ingat setelah itu Allah akan menggantikan apa yang Allah ambil itu dengan sesuatu yang membuat hatimu itu penuh rasa ridha. Jadi Rasulullah bersabar dengan situasi tadi,
hadiahnya Allah panggil hiburan ke Isra Miraj. Jadi makna pertama kenapa mesti ada Isra Miraj itu karena Rasulullah melewati situasi yang berat. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa semua kita Bapak Ibu pasti pernah dan bisa jadi ke depan juga akan merasakan situasi-situasi kesulitan. Maka yang diminta kepada kita adalah bersabar. Mudah-mudahan kesabaran kita terhadap situasi yang menimpa kita itu Allah akan menggantikan dengan sesuatu yang manis. Itu yang pertama, makna yang pertama. Makna yang kedua kata para ulama sih, memang ini menegaskan Isra Miraj itu ingin menegaskan tentang kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh hamba di alam semesta ini. Jadi Rasulullah pergi Isra Miraj itu untuk menjelaskan kedudukan Rasulullah. Apa itu? Karena Rasulullah bertemu langsung dengan Allah, di mana tidak ada satupun hamba pilihan Allah, entah itu dari jenis manusia maupun dari jenis malaikat, yang mampu melihat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang asli. Nah, kisahnya itu kan setelah langit 1, langit 2, langit 3 sampai ke langit ke-7. Kemudian itu masih bersama dengan Jibril alaihissalam naik ke langit ke Sidratul Muntaha. Naik ke Sidratul Muntaha, lalu berikutnya mau melanjutkan lagi bertemu dengan Allah. Jibril tidak lagi ingin untuk melanjutkan. Sampai dalam riwayatnya itu kata Rasulullah ke Jibril, ya kira-kira ini kenapa saya mau ikut beta lagi lanjut? Kata Jibril, tempatku di sini, saya tidak bisa lagi melanjutkan. Kalau saya melanjutkan, ini bukan lagi makomku. Ada para ulama mengomentari karena memang cahayanya Jibril alaihissalam itu tidak mampu untuk menerima cahaya Allah. Karena cahaya Allah berat sekali. Jangankan Jibril, Sayyidina Nabi Musa alaihissalam itu pingsan waktu di Bukit Tursina. Minta, ya Allah, coba perlihatkan zatmu kepada saya, karena orang Bani Israel ini minta, coba si kaslihat si puntuannya perkotongka, katanya mau lihat biar jadi nanti cerita nanti kotong pulang ini, katanya cerita per Bani Israel yang kepala angin. Kata Nabi Musa kayak gitu, kumpullah 70 orang yang terbaik dari Bani Israel. Mereka pergi naik ke Bukit Tursina. Bapak Ibu ada yang sudah sampai ke Bukit Tursina? Mudah-mudahan Allah kasih rezeki bisa ke sana. Jadi kalau ke Mesir, kalau ke Bukit Tursina, saya kalau dari berjalan jam 2 malam yang normal, laki-laki normal jam 2 malam itu sampai di atas jam 5 subuh. Nabi Musa itu ke atas. Lalu minta kepada Allah, ya Allah perlihatkan kepadaku, Rabbi arini kaifa anzur ilaik, ya Allah kasih lihat, perlihatkan kepada aku bagaimana aku mampu melihatmu. Allah bilang kalau gitu lihat gunung ini. Kalau kamu mampu lihat gunung berarti kamu bisa lihat saya. Falamma tajalla rabbuhu, ketika Allah memperlihatkan tajalla nurnya, ja'alahu dakka. Bukit Tursina tuh bergetar habis. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Nabi Musa itu jatuh pingsan. Jadi bayangkan cahaya Allah itu tidak mampu, Nabi Musa itu tidak mampu untuk mau bertemu langsung. Nabi Musa itu mampu hanya berbicara, tapi bertemu langsung tidak mampu. Adapun Rasulullah SAW langsung bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Karenanya sebagian kata para ulama, dengan Isra Miraj itu menjelaskan tentang kedudukan Rasulullah, sebab tidak ada satupun nabi dan rasul yang mampu bertemu langsung dengan Allah Azza wa Jalla kecuali Rasulullah. Ada 2 nabi yang dijuluki dengan kekasih Allah, yaitu Rasulullah SAW dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim disebut dengan Khalilur Rahman, lalu Rasulullah SAW disebut dengan Habibullah.
Dua Rasul yang mulia ini Nabi Ibrahim tidak diberikan kesempatan untuk melihat Allah. Namun Rasulullah SAW diberikan kesempatan untuk melihat Allah Azza wa Jalla. Nah itu kenapa sampai Rasulullah SAW itu pergi Isra Mi'raj itu hal yang kedua adalah menunjukkan tentang kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya kira dua itu aja dulu, nanti baru kita akan lanjutkan lagi. Ya. Baik Ustaz, karena berhubung sudah maghrib, kita sholat maghrib dulu. Setelah itu kita akan lanjutkan beberapa hal penting lagi terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Jadi kita sholat maghrib dulu, setelah itu kita lanjutkan bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kita akan lanjutkan sebentar beberapa menit lagi untuk kajian kita sebelum kita masuk ke sholat isya nantinya. Ya, tadi di awal Ustaz sudah sempat bercerita atau menyampaikan sedikit terkait dengan makna apa yang sebenarnya terjadi dengan peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Yang salah satu yang paling terbesar, mungkin yang paling utama adalah kehilangan orang-orang terkasih, Ustaz. Kehilangan istri, kehilangan paman sebagai pelindung dan penopang di dalam perjuangan menegakkan agama Islam di awal-awal kerasulan Nabi besar Muhammad SAW. Nah, yang kedua adalah Allah mau menunjukkan siapa sih sebenarnya Rasulullah itu. Kalau boleh bilang, mungkin dia adalah manusia yang paling istimewa, karena dari sekian banyak rasul, 25 rasul yang kita kenal, hanya beliau yang bisa langsung bertemu dengan Allah. Itu juga mungkin sebagai pertanda bahwa setelah Rasulullah tidak akan ada orang lain lagi yang bisa mengakui bahwa dia adalah Rasul atau Nabi utusan dari Allah. Karena Rasulullah bisa langsung dipanggil menghadap kepada Allah, bertemu dengan Allah, melihat langsung zatnya Allah. Berarti itu adalah hal yang luar biasa. Tidak ada seorang Nabi dan Rasul sebelumnya dan sesudahnya yang akan bisa merasakan hal itu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan lagi, orang mungkin bertanya, kenapa perjalanannya itu tidak langsung dari Masjidil Haram naik ke langit pertama sampai ke 7 langsung ke Sidratul Muntaha, tapi kenapa harus pakai acara istilahnya kalau kita bilang transit, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa baru naik? Apa sih sebenarnya yang ada yang menjadikan Masjidil Aqsa itu begitu spesial dalam momen Isra Mi'raj? Kalau Masjidil Haram kita sudah sering dengar ya, tapi kenapa tujuannya itu harus ke Masjidil Aqsa dulu baru langsung naik ke Allah? Bagaimana? Ini mungkin kita jarang dengar di balik cerita itu. Bagaimana? Jadi sebagaimana yang kita tahu sama-sama memang bahwa sebelum Mi'raj itu artinya naik. Kalau Isra itu artinya perjalanan malam. Ini sebentar Bapak Ibu ini selesai acara ini pulang ke rumah, itu namanya Isra. Ya, secara bahasa. Kalau secara istilah ya itu khusus buat Rasulullah, tapi secara bahasa Arab ini Bapak Ibu setelah acara ini pulang dari sini ke rumah, itu namanya Isra. Kalau pulang, kalau istri tanya dari mana, dia baru pulang Isra. Saya perjalanan malam secara bahasa aja tuh. Jadi memang sengaja Allah Azza wa Jalla perjalankan beliau dari Makkah kemudian ke Al-Aqsa. Pertama karena tempat kedua
yang dibangun setelah Masjidil Haram itu adalah Masjidil Aqsa. Rasulullah pernah ditanya tentang hal itu. Mana yang duluan yang dibangun antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa? Kata Rasulullah, yang pertama dibangun itu adalah Masjidil Haram. Dan ayatnya tuh jelas. Kata Allah, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi bi Bakkah. Rumah pertama yang Allah bangun di muka bumi ini itu adalah di Bakkah. Bakkah itu nama lain dari Makkah. Lalu berikutnya baru dibangunlah di Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa itu. Kemudian beliau ditanya, ya Rasul, antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa ini bedanya berapa tahun? Kata Rasulullah SAW, antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu bedanya adalah 40 tahun. Jadi dibangun dulu di Masjidil Haram, baru kemudian 50 tahun berikutnya baru dibangunlah di Masjidil Aqsa. Nah, ini ada hubungan yang kuat karena hampir semua para nabi itu banyak tempatnya itu di sekitar Masjidil Aqsa ini. Dan sekaligus juga ingin mengingatkan umat ini bahwa masjid ini mesti dipertahankan baik-baik. Karena kelak nanti akan terjadi sesuatu yang hari ini sebagaimana yang hari ini sudah kita saksikan. Kita sudah saksikan dan sampai sekarang masih di bumi itu. Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya beliau mengingatkan kita, la tasyuddur rihal, kalian tidak dianjurkan untuk bepergian jauh kecuali untuk 3 tempat. Jadi kalau yang biasa traveling, sebelum traveling kata Rasulullah SAW, sebelum jalan ke Paris mau pergi nonton Euro sebelum ke mana-mana, maka mulailah dulu dengan pergi ke tiga tempat. Pertama kata Rasul, yaitu pergi ziarah Masjidil Haram, entah dengan haji atau umrah. Lalu yang kedua Masjidul Aqsa, dan yang ketiga kata Rasul dengan masjidku ini yaitu Masjid Nabawi. Tiga masjid ini aja yang Rasulullah SAW anjurkan supaya banyak pergi ke tempat itu. Jadi makanya Masjidil Aqsa ini punya tempat tersendiri. Ya Allah sengaja untuk perjalankan beliau dari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, karena Masjidil Aqsa itu punya tempat tersendiri. Nanti terbukti bahwa ketika Rasulullah dengan buruk dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu dalam riwayat menyebutkan sesampainya di Masjidil Aqsa itu Rasulullah lalu mengikat burak. Wallahu alam ini burak ini bagaimana bentuknya, wallahu alam bisawab, tetapi kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Rasulullah ikat di situ di salah satu pintu Masjidil Aqsa, kemudian beliau berdiri dan sholat bersama dengan seluruh nabi dan Rasulullah yang jadi imam. Dengan situasi ini kita sudah pahami bahwa memang Masjidil Aqsa itu punya tempat tersendiri. Barulah dari Masjidil Aqsa kemudian baru Rasulullah SAW melanjutkan lagi ke satu sampai ke bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi kenapa mesti ke Masjidil Aqsa? Karena Masjidil Aqsa itu punya tempat yang Allah inginkan, termasuk dalam hadis Rasulullah SAW tadi 3 tempat yang istimewa. Saya juga belum pernah ke sana, belum pernah ke Masjidil Aqsa. Teman-teman yang sudah ke Masjidil Aqsa itu bilang ribetnya minta ampun. Pemeriksaan itu double. Apalagi yang nama-nama Muhammad kayak beta begini, oh itu cilaka sudah. Jadi ada salah satu teman, mungkin Bapak Ibu juga kenal, mungkin jadi nasabahnya, itu Pak Aldi yang pemilik pemilik Kijang Sombong Ale, ya, toko HP itu. Beliau cerita dulu waktu sempat pergi dengan istrinya ke Masjidil Aqsa itu katanya Ustaz, mobil masuk itu kayak itu dibuat terowongan begitu, jadi pagar, jadi kotong tuh kayak terasa betul kayak ini kotong pergi menuju penjara begitu. Belum sampai di sini diperiksa kata beliau.
Jadi kalau yang nama-nama Muhammad kayak Ustadz ini, oh itu cilaka sudah. Sampai di sana, oh Muhammad, sebelah dulu. Yang lain-lain lanjut. Yang Muhammad singgah dulu singgah. Dia bilang tambah ledeng. Kalau Ustadz muka agak Arab-Arab lagi, ya. Itu baru akan tambah susah sudah itu. Jadi, tapi mudah-mudahan lah Allah bebaskan Masjidil Aqsa, lalu kaum muslimin bisa kembali lagi ke Masjidil Aqsa, datang sholat lagi sujud di situ insyaallah. Allah hilangkan kesusahan dan kesulitan yang menimpa saudara-saudara kita di Al-Aqsa di Palestina insyaallah, amin. Jadi itu salah satu alasan kenapa sampai Isranya mesti ke situ. Tapi jauh sebelum itu ada satu momen yang tadi belum sempat saya jelaskan, itu adalah Rasulullah itu sebelum Isra Miraj itu ada satu peristiwa. Itu peristiwa pembelahan dada. Jadi Rasulullah itu dibelah dadanya 2 kali. Dulu saat waktu masih beliau kecil di Bani Sa'ad, itu dada Rasulullah SAW itu dibelah dan diambil hatinya dan dicuci. Lalu kemudian saat mau Isra Miraj itu Rasulullah dibelah lagi dadanya untuk yang kedua kali. Apa maknanya? Para ulama kita bilang demikianlah Rasulullah ketika mau bertemu dengan Allah, itu Allah perintahkan malaikat bereskan hatinya. Yang hitam-hitam dari hatinya, yang mestinya yang sifat-sifat yang baik, yang buruk itu dikeluarkan semua. Lalu diisi dengan yang baik-baik, bahkan dibungkus dengan emas katanya. Apakah emas itu emas dalam arti benaran ataukah memang hanya sekedar ini saja? Yang jelasnya bahwa Rasulullah dibersihkan hatinya sebelum Rasulullah menuju Allah. Kata para ulama, begitu juga dengan kita. Isra Mirajnya kita ini semua bisa Miraj kita itu tadi itu waktu kita sholat. Karena sholat Rasulullah SAW menerima sholat ini waktu Isra Miraj, maka mirajnya setiap kita bertemu dengan Allah itu ketika dalam keadaan sholat. Dan hal terbaik untuk membuat kita sholat itu khusyuk adalah dimulai dari membersihkan hati. Karena kalau tidak dibersihkan hati, ketong sholat takbir ini akan banyak was-was itu banyak. Sesuatu yang kadang-kadang tidak terpikirkan oleh kita sebelum sholat, tapi pas waktu takbir itu muncul. Sudah ngapain? Perasaan tadi saya pikir akan, tapi tiba-tiba kenapa dia muncul? Demikianlah kata para ulama, bisa jadi karena hati kita belum diposisikan dengan posisi yang baik. Jadi kalau Rasulullah SAW waktu pergi Isra Miraj itu beliau dibersihkan hatinya, kita pun demikian saat mau sholat ya diminta juga untuk kita bersihkan hati kita supaya tidak muncul kayak begitu. Takbir Allahu Akbar, tapi kita tidak konsen, tidak fokus terhadap makna Allahu Akbar itu. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi waktu takbir pasti pikir, ya Allah ini ada kerjaan yang belum beres. Ya Allah ini itu pertanda bahwa kerjaan kita itu lebih besar daripada Allah. Nah itu yang biasa bikin hati kita lalai terhadap takbir yang pertama kita mulai saat sholat itu. Jadi hati dulu yang dibersihkan. Demikianlah perjalanan Rasulullah SAW diawali dalam Isra Miraj itu, demikian dibersihkan hati beliau. Ya, baik Ustaz. Yang mengambil maknanya tadi Ustaz sampaikan begitu sampai di sana belum memimpin sholat. Padahal pada saat itu belum terima perintah sholat. Belum. Beliau masih memimpin para nabi dan rasul yang ada di Masjid Al-Aqsa untuk sholat. Dari sholat dulu, sholat itu udah ada. Sholat 2 rakaat di pagi dan di petang hari. Oh. Jadi dulu itu sholatnya tuh 2 waktu itu. 2 waktu. Sholat di waktu pagi dan di petang hari, tapi dia belum bersifat wajib. Nah, entah waktu Rasulullah SAW dengan para anbiya, para nabi dan para rasul itu apa sholatnya, wallahu alam. Yang jelasnya di riwayat disebutkan bahwa Rasulullah singgah lalu beliau turun dan mengimami para nabi-nabi semuanya di Masjidil Aqsa.
Berarti belum wajib, hanya sudah ada pada saat itu. Belum wajib buat kita semua. Nah, sekarang setelah bertemu dengan Allah, ada perintah sholat di dalamnya, kita terima. Nah, yang jadi pertanyaan lagi sekarang, Ustaz, kenapa sholat itu sudah ada sebelum itu yang 2 rakaat yang Ustaz sampaikan? Mungkin para nabi juga sudah diajarkan sudah ada sholat seperti apa. Namun kenapa sholat itu juga yang menjadi hal yang harus Rasulullah terima pada saat sholat berarti, ya kan? Karena selama ini gambaran kita cuma dibilang Allah memperjalankan Rasulullah, setelah itu terima perintah sholat, ada nego-nego di dalamnya, mulai dengan 50 rakaat dan segala macam. Tapi dia sendiri sebenarnya tidak pernah sadar bahwa sholat itu sebenarnya sudah ada, dan saya juga baru tahu ternyata Ustaz bilang sudah ada. Tapi kenapa bukan pada nabi-nabi sebelumnya diberikan, tapi harus diberikan kepada Rasulullah? Sementara kalau dibilang kan kalau diberikan nabi yang terdahulu tinggal di Rasulullah kan disempurnakan. Tapi kenapa boleh diserahkan kepada Rasulullah? Jadi sholat ini pertama, sholat ini dan zakat itu sudah ada sebelum Rasul. Kayak Nabi Ismail, wa kana ya'muru ahlahu bis sholati waz zakati. Nabi Ismail itu sering memerintahkan keluarganya untuk sholat dan mengeluarkan zakat. Itu jadi sholat itu sudah ada. Tapi bagaimana bentuknya itu yang kita tidak punya gambaran yang jelas. Sama seperti puasa. Puasa juga Allah bilang sudah ada sebelum umat ini. Tapi bagaimana ininya, waktunya, tata caranya, wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi bisa dibilang bahwa siapapun nabinya, siapapun rasulnya, satu ibadah yang tidak pernah tertinggal itu adalah sholat. Itu satu ibadah yang tidak bisa dihilangkan tuh. Jadi semenjak dari Nabi dan Rasul pertama sampai ke Rasulullah SAW, itu ibadah sholat itu tidak pernah bisa dihilangkan. Nanti mungkin bentuknya dan waktunya aja yang berbeda, wallahu a'lam bishawab. Tetapi dia tetap ada. Nah, untuk Rasulullah SAW, untuk umat ini, sepertinya itu kewajiban sholat ini kewajiban sholat yang istimewa. Pertama karena kewajiban sholat itu tidak diterima ketika nabinya itu atau rasulnya itu ada di bumi. Semua nabi dan semua rasul itu, kalau mereka mendapatkan satu perintah atau dapat syariat baru, itu rata-rata semua mereka menerimanya dan kakinya menyentuh bumi. Nabi Musa yang mendapatkan 10 apa namanya kalau dalam bahasa Inggris apa? Ya, Ten Commandment ke apa barang tuh? Ten Command. Itu 10 itu beliau dapatkan dan kaki beliau menginjakkan bumi. Artinya beliau ada di Tursina. Tetapi dari semua perintah Rasulullah SAW, perintah yang didapatkan Rasulullah SAW, cuma satu ini saja yang kaki Rasulullah SAW tidak menginjakkan bumi, yaitu sholat ini. Jadi itu menegaskan sholat ini istimewa sampai mesti Rasulullah menerimanya tuh mesti di langit, bertemu dengan Allah lalu kemudian mengambil itu. Lebih istimewa lagi karena dia diberikan 50 waktu. 50 waktu. Dan kalau dari cerita 50 waktu itu melebihi dari nabi-nabi yang lain. Jumlahnya itu melebihi dari nabi-nabi yang lain. Buktinya mana? Buktinya ya Nabi Musa. Jadi Rasulullah setelah balik dari bertemu dengan Allah, kemudian Sidratul Muntaha, turun ke langit ke-7. Nah, ke-7 kan ada Nabi Ibrahim. Langit ke-6 sampai ke langit ke-6, Nabi Musa tahan. Kemana? Tunggu dulu. Kalau dia bilang, kita mau tanya, itu dapat berapa? Bukan dapat uang, bukan. Ya, 50 waktu. Balik. 50 waktu itu umatmu pasti tidak akan mampu. Karena Nabi Musa itu sudah bayangkan 50 waktu melebihi dari apa yang mereka punya. Terus ditambahkan lagi dari fisik umat Muhammad ini berbeda dengan fisiknya umat
Nabi Musa. Nabi Musa pun umat ini kuat-kuat. Mau tahu dia pun akan bukti bahwa mereka kuat, lihat piramida dan patung Sphinx sampai sekarang masih ada tuh. Itu bukti kuatnya umat Nabi Musa itu. Sampai sekarang mereka bingung bagaimana caranya tuh. Apakah itu tanah liat yang dibakar ataukah memang batuan, betul memang batu lalu disusun tempat-tempat begitu. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sekarang belum ada yang bisa menjelaskan secara detail itu bagaimana. Yang Allah bilang di surat Al-Fajr itu Iram dzatil imad, ya, tentang bangsa Iram dan Firaun yang punya pasak tinggi, bangunan tinggi-tinggi. Ya itulah bangunan yang tinggi-tinggi itu, ya, piramid itu. Piramid itu ada 3. Ada satu yang paling terbesar, ditambahkan lagi dengan patung Sphinx. Patung Sphinx itu yang kepala singa, kepala manusia, badan singa itu. Yang hidungnya patah. Konon kabarnya Obelix ya patah. Yang biasa nonton ini yang nyambung. Ya, Asterix sama Obelix. Nah, itu kayaknya ini aja tuh, filmnya aja. Yang jelasnya itu pertanda bahwa memang umatnya Nabi Musa itu kuat-kuat. Nabi Musa sendiri kekuatannya itu mesti setara dengan manusia yang normal itu 10 kali. Kira-kira binaragawan yang kuat di sekarang ini yang bahasa ini heavyweight kah? Heavyweight. Yang monster, biasanya kita nonton monster badan besar sekali itu. Ngambil beban sampai 400-an. Tarik pesawat. Iya, tarik pesawat. Itu tuh. Mereka itu 10 orang baru itu sama dengan Nabi Musa. Karena Nabi Musa sekali di dalam Al-Qur'an, Nabi Musa sekali tampar mati. Cuma sekali tampar aja. Ada orang Mesir kan berkelahi sama orang Israel. Orang Israel ini memang ini kejahatan dia datang bilang, ente bantu beta. Ini ada orang Mesir, ada pukul beta. Ya sudah dilerai. Karena manusia permohonan ini. Nabi Musa itu tidak sengaja, hanya sekedar untuk melerai. Tapi karena ini kekuatan orang, bayangkan kalau satu orang kayak yang tukang tarik pesawat saja itu, kalau dia tangan kalau kena ketong tuh, ya itu bisa. Sudah itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekali pun ketong, tidak apalagi dikalikan 10 orang, ditampar, mati. Hari besoknya ketemu dengan orang yang sama, orang Bani Israel bermasalah dengan orang Mesir lagi. Datang, bantu saya dong. Saya pengurusan pribadi, saya suruh itu Jadi demikian kekuatan Nabi Musa alaihissalam. Memang Allah sengaja berikan kekuatan kepada beliau begitu karena untuk umatnya karena memang umatnya tuh kekuatannya segitu. Bahkan Firaun punya kekuatan tuh bisa dibayangkan kalau dalam sebuah konon kabarnya dalam sebuah riwayat itu disebutkan Firaun itu makanan dia itu 1 kambing sendiri dia. Bapak Ibu jam pikir kambing di Mesir itu kayak kambing di Indonesia. Kata kambing Indonesia nih kecil baru kurus. Kambing Mesir tuh begini, baru akan besar, ya kambing Mesir tuh. Itu namanya kalau kambing segitu tuh, itu persis kayak orang Arab makan ayam seekor tuh. Iya. Itu Firaun makan begitu. Jadi kalau orang makan segitu, ketong sudah bisa bayangkan bagaimana dia punya visi gitu, kekuatan dari situ. Kalau Allah kasih sejajar dengan Nabi Musa. Nabi Musa bilang ke Rasulullah, balik 50 waktu itu gak mampu. Sampai selesai ujian, sampai jadi 5 itu. Itu pun sampai 5 waktu. Nabi Musa sampai bilang, balik lagi, itu masih banyak itu 5 waktu itu. Kata Rasulullah, sudah juga. Ya, kita semua malu juga, tinggal pulang balik dari 50 sampai tinggal 5 ini. Lalu kemudian disampaikan bahwa sholat itu 5 waktu, tetapi diganjari dengan pahalanya sama dengan 50 waktu. Jadi yang bikin sholat itu berbeda itu dengan nabi-nabi yang lain, karena itu tadi dia diterima, Rasulullah SAW menerimanya bukan di bumi, tapi Rasulullah langsung terima di langit. Lalu prosesnya itu yang
yang luar biasa. Pada awalnya jumlahnya lebih banyak dari nabi-nabi yang lain. Lalu dengan segala pertimbangan kemudian Rasulullah SAW meminta itu bentuk cinta sayangnya Rasulullah kepada umatnya itu, maka dikurangi sampai 5. Maka kalau sudah kurangi sampai 5, jangan kotong kasih diskon akan lah ya. Diskon akan di waktu-waktu maghrib dan isya saja, jangan di diskon lagi. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz. Jadi sebenarnya makna dari Isra Mi'raj kalau kita tarik beberapa kesimpulan, dimulai dari kisah kesedihan Rasulullah, ditambah lagi dengan memang pada saat itu Isra Mi'raj adalah saat Allah mau menunjukkan kepada umat manusia bahwa Rasulullah itu adalah orang yang spesial, orang yang luar biasa. Setelah itu dilanjutkan lagi dengan sebuah perjalanan kalau dibilang spiritual yang juga luar biasa, karena beliau bisa ketemu dengan rasul-rasul yang lain yang terdahulu sampai ke Masjid Al-Aqsa, masjid yang punya kisah, naik ke Sidratul Muntaha, menerima perintah sholat. Berarti ini sebuah perjalanan yang memang benar-benar mau menunjukkan kepada setiap manusia bahwa Rasulullah itu adalah manusia pilihan. Siapapun tidak akan bisa menandinginya, dan ajaran yang dia bawa itu benar-benar adalah ajaran yang beliau terima langsung dari Allah. Salah satunya itu tadi, sholat. Nabi-nabi yang lain menerimanya di bumi, sementara Rasulullah langsung naik turun. Mungkin nabi-nabi yang lain menerima kitab-kitab sucinya dengan cara yang luar biasa, tapi Rasulullah menerimanya dengan waktu-waktu yang sudah ditetapkan, dalam masa-masa yang sudah ditetapkan, dan seorang yang memang benar-benar buta huruf, yang tidak tahu tulis menulis baca, tapi diterima itu. Nah, jadi satu hal lagi Ustaz, dengan diterimanya sholat itu berarti itu menunjukkan bahwa kita sebagai umat muslim seharusnya kayak Ustaz bilang tadi, tidak perlu sampai menjadikan sholat itu sebagai kita istilahnya, ya saya tidak bisa sholat maghrib hari ini deh, nanti sholat isya lah saya sholat, ya kan. Terus ada lagi yang tadi Ustaz sampaikan, sholat adalah pencuci hati kita dengan Allah. Namun kenapa ya Ustaz? Ini hal yang sebenarnya juga yang masih susah. Banyak, saya ingat waktu pengajian di sini pun sempat dipertanyakan. Kenapa orang mau sholat itu Ustaz? Halangannya lebih banyak daripada mudaratnya lebih banyak daripada baik. Yang kayak Ustaz bilang tadi, Allahu Akbar, ibu-ibu langsung bilang, ya Allah, nasi belum angkat dari kompor. Ya kan? Kita begitu Allahu Akbar, ya Allah, ada nasabah mau datang, pengikatan. Yang jadi pada akhirnya konsentrasinya lebih terfokus ke hal-hal duniawi dibandingkan dengan ke ibadah itu sendiri. Padahal saya ingat Ustaz juga pernah sampaikan bahwa sholat itu tidak perlu sampai yang sunnah-sunnahnya dulu, yang wajibnya dulu. Tapi kenapa itu hal yang luar biasa yang diterima Rasulullah, tapi ketika kita melaksanakan itu menjadi bukan lagi amal ibadah tapi menjadi mudarat kadang-kadang. Bagaimana Ustaz? Di dalam Al-Quran Allah bilang tentang surat ini, kata Allah, wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Surat itu dia berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kalau ketong yang mendapatkan kekhusyuan dalam sholat, itu dia berat untuk dikerjakan. Kalaupun dikerjakan, itu karena ketong ini sadar bahwa ini ketong pun kewajiban, supaya melepaskan kewajiban saja. Jadi memang sholat itu besar. Wa innaha lakabiratun, dia benar-benar besar, berat. Bagaimana berat? Karena dia didapatkan langsung bertemu dengan Allah. Dan sholat itu akan ringan kalau kita itu mendapatkan kekhusyuan di dalamnya. Nah, tadi kalau bicarakan ini bukan hanya semua kotong bisa mendapatkan. Datang sholat yang kotong takbir, tiba-tiba muncul persoalan-persoalan tertentu yang tidak pernah terpikir, atau persoalan sebelumnya yang kotong bawa dalam kotong pun pikiran waktu takbir masih ke bawah sampai dalam sholat.
Ya karena pertama karena manusia pun hati ini lemah. Kata Allah, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan awalnya itu dia lemah. Ada hal-hal tertentu yang di sekitar ketong pun hati itu mudah terpengaruh dengan situasi di sekitar ketong. Kayak misalnya kayak ketong pekerjaan dan berat dan belum terselesaikan dan misalnya dia butuh untuk diselesaikan, ada ya, dikejar deadline-nya. Itu mau dan tidak mau itu kalau hati kita ini biasanya akan terbawa ke dalam sholat kita. Bahkan kayak tadi yang saya bilang, hal-hal yang tidak terpikirkan juga datang. Para ulama bilang hal pertama yang mesti bisa kita lakukan supaya sholat kita itu khusyuk adalah pertama, sebelum datang waktu sholat itu sudah prepare diri sendiri, menyiapkan diri sendiri. Karena kalau sholat itu dilakukan nanti bahasanya ini sudah tiba-tiba atau sudah nanti last time, itu biasanya kehusuannya itu banyak terganggu. Tapi kalau sebelum waktu sholat ketong Yesus menyiapkan ketong pun diri, itu biasanya ketong lebih siap untuk sholat. Jadi contoh misalnya pagi-pagi kalau Bapak Ibu kalau mau pergi ke kantor, masuk kantornya misalnya jam 7.30, lalu katakan dari Kebun Cengkeh. Kalau Kebun Cengkeh ini kan sudah ketong ma'rifat sudah bahwa ini kalau lewat dari Kebun Cengkeh ini mau bilang tepat waktu tuh, ya Allah. Bilang belum ketong dari sana sampai di Mit Assalam dengan SD1 di sebelah, nanti naik lagi pergi di SMP 14, belum sampai di perempatan lagi. Jadi kalau jam 7.30 masuk, lalu ketong berjalan sampai di pom bensin di bawah di depan Santika, lalu ketong isi bensin, kira-kira tinggal 20 menit lagi untuk waktu masuk mau pinjari ini absen ini. Lalu ada orang yang panggil kita untuk ngobrol. Gimana kabar? Ini. Itu biasanya kita kalau ngobrol dengan orang itu biasanya ngobrolnya itu tidak terlalu begitu fokus. Karena perhatian kita sudah ada di kantor. Terlambat tidak? Iya. Jam 7.30 dia ajak kita ngomong misalnya jam 7.10. Ini tinggal 20 menit. Jadi, iya bagaimana? Iya. Tuang. Nanti baru ketemu lagi ya. Ini ada tinggal 20 menit. Jadi kita ngomong ke dia tapi perhatian kita sudah ada di kantor. Begitu juga kalau waktu sholat, sebelum waktu azan itu, kata para ulama sebisa mungkin kita itu menyiapkan diri untuk sholat. Bagusnya di Indonesia ini karena sebelum datang waktu sholat itu sutarhim duluan. Kalau di negara-negara Arab yang ada tarhim, tiba-tiba saja Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau ketemu di sini, suazan lain. Kalau bilang suazan saja nggak apa-apa, tapi ada kata lain, suazan lain. Tiba-tiba dulu, ini suazan lain. Kalau di kita ini di Indonesia ini bagusnya karena ada tarhim. Tarhim itu gunanya adalah ingin menegaskan ini sedikit lagi waktu sholat. Lalu kita sudah mulai berusaha untuk bersiap-siap. Ya, karena hati manusia itu tidak bisa tiba-tiba saja langsung siap, tidak. Dia butuh proses dulu, untuk menyelesaikan dia kembali lagi, menenangkan dia, baru kemudian dia boleh untuk sholat itu dalam keadaan khusyuk. Mulai tarhim kita sudah menyiapkan diri, waktu dengar azan Rasulullah bilang kalau pas dengar azan itu kan usahakan dengar dan jawab. Itu membantu sekali. Itu membantu kita untuk khusyuk. Memang bagusnya kalau yang azan ini suara bagus. Bapak Ibu, azan itu dia punya kelezatan luar biasa. Kalau suara bagus. Tapi dia tambah bagus lagi kalau yang azan itu suara bagus. Kayak orang yang azan kan Rasulullah bilang, usahakan azan mereka yang suaranya keras, lalu kemudian suara merdu. Kalau yang ada, ya sudah. Kemudian kira-kira yang siapa yang suara bagus dia azan. Jadi untuk bapak-bapak, justru dalam hadis-hadis itu yang mendapatkan pahala banyak itu bukan bapak imam. Yang dapat banyak pahala itu adalah muazin. Itu muazin yang banyak dapat pahala dibandingkan imam, karena semua hadis-hadis Nabi itu berkaitan dengan muazin.
tidak banyak berkaitan dengan imam. Imam itu paling asli dia pimpin, tapi muazin itu yang memiliki keutamaan paling banyak. Sampai Rasulullah bilang orang yang azan itu sepanjang benda mati, benda apapun yang tumbuh-tumbuhan, makhluk apapun yang dapat dia pun suara, itu hari kiamat benda-benda itu akan jadi saksi buat dia bahwa ini fulan dia yang azan. Kemudian misalnya di hari kiamat kata Rasulullah, orang yang muazin itu lehernya paling panjang. Paling panjang maksudnya bukan berarti dia punya leher panjang kayak jerapah bukan. Maksudnya lehernya panjang itu karena dia termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan kesulitan di waktu di padang mahsyar itu. Saat orang tenggelam dengan air keringat mereka, muazin itu rata-rata seluruhnya mereka selamat. Jadi kalau gotong sebegitu mulai dari wudhu kemudian sampai azan, itu gotong ketika datang par takbir berdiri lalu kemudian berniat untuk sholat lalu takbir Allahu Akbar, itu paling hati kita tuh paling mungkin siap sekali untuk khusyuk. Kalaupun ada ya tidak mengapa, karena memang jangankan kita, Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga tidak mampu. Mau bilang khusyuk semua itu sulit, berat. Khusyuk itu secara keseluruhan itu berat. Tapi minimal di sholat itu jangan sampai isinya semuanya adalah kelalaian. Minimal ada satu lah atau dua begitu yang ketemu khusyuk. Boleh sampai dari awal Allahu Akbar, pikir ke sana kemari, tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susalam. Tiba-tiba susalam. Dari demikian Tom berharap supaya sholat kita lebih khusyuk begitu. Kenapa dia banyak cobaan? Karena memang pertama memang Allah bilang itu sholat itu dia berat. Dia akan menjadi mudah kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi di surat Al-Mu'minun Allah janji orang-orang yang khusyuk itu mendapatkan keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, orang-orang yang di dalam salatnya itu mendapatkan kekhusyuan. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita juga untuk mendapatkan kekhusyuan dalam salat kita. Ya, baik Ustaz. Mungkin kita akan mengakhiri sebelum mengakhiri kajian kita, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya seputar apa yang dikaji malam hari ini atau mau bertanya di luar ini. Ya, siapa tahu mau tanya lagi tentang persiapan kurban nanti atau hal-hal yang lain yang mau dipertanyakan. Alhamdulillah. Ya, jikalau memang tidak ada, kita akan akhiri kajian kita di malam hari ini. Beberapa hal yang sudah saya sampaikan tadi dalam kesimpulan bahwa memang peristiwa Isra Mi'raj ini ada hal yang luar biasa, yang mungkin adalah sebuah mukjizat juga yang tidak dimiliki oleh siapapun di muka bumi ini, karena seorang manusia yang luar biasa melakukan perjalanan yang cukup luar biasa juga dari Mekah ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha ketemu dengan Allah, itu adalah hal yang luar biasa. Namun dari balik semua itu sebenarnya ada hal yang luar biasa juga sebenarnya. Luar biasanya adalah sebenarnya kita lah yang menjadi umatnya Rasulullah. Karena kenapa? Rasulullah menerima perintah sholat langsung dari Allah, sementara nabi-nabi yang terdahulu menerimanya saat mereka berada di bumi. Itu artinya kita adalah umat-umat yang dipilih, kita adalah umat-umat yang terpilih, yang sudah Allah tetapkan sebenarnya. Nah, garis kehidupan kita tidak bisa tentukan, ya benar ya Ustaz ya. Kadang kita tidak pernah membayangkan bahwa saya akan lahir sebagai seorang muslim, tapi kenyataan saya adalah seorang muslim. Namun di balik kemuslimannya kita itu, apakah kita sudah menjalankan ibadah sholat kita dengan baik? Itulah yang menjadi hal yang luar biasa sebenarnya bagi kita. Karena perintah yang diterima Rasulullah langsung dari Allah, dan kitalah orang-orang yang mendapatkan hal itu untuk kita laksanakan. Mungkin kita akan bisa berkata gini, kalau saya mengambil satu hal yang simpel dari sholat itu adalah mungkin gerakan sholat
adalah satu hal yang sampai sekarang saya lihat dibandingkan, mohon maaf, dengan ibadah yang lain yang gerakannya tidak pernah bisa kita ubah. Betul ya Ustaz ya? Yang mungkin di hal-hal yang lain ketika ibadahnya mungkin ada hal yang bisa dirubah, tapi ketika sholat kita nggak bisa merubah. Ada tidak yang bisa dirubah gerakan sholat? Takbirnya dirubah kira-kira? Tidak ada. Itulah hal yang luar biasa yang kita sebagai orang Islam, sebagai orang Muslim menerima itu semuanya. Mungkin dari hal ini kita bisa mengambil hikmah bahwa ternyata ujung dari peristiwa Isra Mi'raj itu adalah perintah sholat ini. Dan semoga kita mungkin bisa melaksanakan ibadah sholat ini dengan lebih sabar, dengan lebih ikhlas ya Ustaz ya, salah satunya. Karena walaupun kita khusyuk tapi tidak ikhlas juga bisa menjadi dosa. Saya ingat kemarin kajian dengan Ustaz Hatta di Al-Fatah, Ustaz Hatta sampaikan ada hal yang tidak diterima. Ada orang-orang yang pada saat yaumil mahsyar nanti tidak diterima ibadah sholatnya karena mereka melaksanakan ibadah sholat itu hanya sekadar untuk riya. Ya Ustaz, benar ya? Ada atasan sholat, ada mertua sholat, tapi nanti begitu tidak ada, ya sabar dulu lah, saya nggak sholat dulu. Atau nanti Pak atasannya panggil, ayo kita ke musala sholat, siap Pak, saya ikut. Tapi begitu atasannya lagi ke luar kota, ya musalanya sepi kembali. Mungkin yang itu yang harus kita jaga bersama-sama, terutama buat teman-teman di kalangan perbankan, bahwa ya walaupun pada akhirnya memang harus mepet-mepet juga. Saya juga sering mengalami karena terlalu asik dengan pekerjaan, kadang-kadang ajannya sudah lewat 1 jam baru sadar ya Allah sudah sholat maghrib, sudah sholat duhur atau sholat asar. Amin. Itu mungkin bisa kita jaga jamaah sekalian, sehingga kelak di yaumil mahsyar nanti kita mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan kajian kita, mungkin saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada teman-teman dari Bank Mandiri yang sudah menyiapkan tempat bagi kita untuk pelaksanaan ibadah kajian kita di hari ini. Salam buat Pak Azizi dan Pak Fadli. Bu, salam buat Bapak, Bu. Siap. Katanya Bapak baru datang soalnya, Bu. Iya. Juga buat Pak Jalal dari Bank Indonesia yang sudah hadir, Pak Saman dari Bank Penin dan teman-teman dari Bank Penin, dari Bank Muamalat juga ada teman-teman dari perbankan yang lain, ibu-ibu wabah. Satu hal yang selalu saya sekarang dapatkan adalah ternyata pengajian ini membuat kita semakin dekat sebenarnya. Kita jadi bisa selalu bersilaturahmi. Dan itu sih yang sekarang saya sebenarnya jaga. Saya belajar terakhir ketika kajian dengan Ustadz Fahri, dan Ustadz Fahri menyampaikan hal itu. Mungkin Al-Mulk akan saya jadikan sebagai ajang silaturahmi. Pengajiannya ya itu pahala kita yang selanjutnya, tapi silaturahmi itu yang penting. Karena saya nggak tahu apakah setelah kita kembali nanti ke rumah masing-masing, besok kita masih diberikan kesempatan oleh Allah tidak untuk kembali bertemu. Itu yang paling utama. Jadi mungkin teman-teman bisa disampaikan ke teman-teman yang lain, jangan lihat pengajiannya dulu lah, lihatlah silaturahminya, sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam wadah Majelis Ta'lim Al-Mulk Perbankan Daerah Maluku. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan sebelumnya saya juga mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Yang mau berkurban siap-siap untuk berkurban nanti di hari Senin. Kita akhiri kajian kita di malam hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah memberikan yang terbaik bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.